cara giringnya. Apa yang membedakan hamus dengan rohoah? Secara pengucapan, bukan secara pengertian istilah. Kalau hamus paham, hamus apa? Mengalirnya. Kalau rohoah mengalirnya suara. Yang saya maksud adalah apa yang membedakan antara hamus dengan rohoah ketika diucapkan. Secara praktek. Kita lihat dulu. Kalau hamus, apa yang mengalir? Nafas. Bedakan ya. Nafas. Contoh. Coba tirukan saya. Coba. Ini murni mengalir nafas. Ingat. Kalau ketika saya menyatukan, tirukan. Rukun kan banyak. Murni mengalir. Tapi kalau ini, fa. Mengalir nafas. Ya, suara juga. Nah, ingat tadi rumusnya. Setiap masing-masing huruf terkumpul antara 4 sampai 5 sifat sekali. Kita ambil yang sifat yang dominan saja. Kita tidak meminta seluruh peserta untuk menghafalkan fa itu hurufnya apa disebutkan. Gak perlu, kesuwen, terlalu lama. Ya, aplikatifnya. Berarti kalau apa yang mengalir? Nafas. Kalau fa, Nafas dan suara. Kembali ke rumus tadi. Setiap huruf maka terdapat 4 sampai 5 sifat sekali. Itu baru hamus dan rohoah. Terkadang memang sebagian huruf ada kali tidak semuanya hamus dan rohoah. Kadang dia rohoah tapi jar. Contoh, zo, zal, nah, wes zal itu pak. Wa im. Yang mengalir apanya ini? Suara. Jadi Rohoah. tapi apakah dia hamus? Tidak, dia jar. Paham? Paham ya? Kalau ini tirukan sa ya. Nafas. Kalau sa paham? Itu aja sudah. Yang dominan yang kita evaluasi itu aja. Atau contoh yang lain. Apa perbedaan jar dengan syiddah? Kalau secara pengertian jelas, kalau jar tertahannya nafas. Kalau syiddah tertahannya suara. Coba carikan contoh huruf yang memiliki jar dan syiddah. Maka sudah pasti semua huruf qalqalah ada jahar dan syiddah. Maka ketika sukun sudah pasti dia mantul, pantulnya percepat. Jadi semua qalqalah itu jar syiddah. Tapi yang saya maksud dalam hal ini ketika tidak sukun atau sebab wakaf. Coba contoh ja. Jadi ketika kita mengucapkan ja, otomatis jaharnya ada, syiddahnya juga ada. Coba kalau ja menjadi ca, tirukan. Ca. Apa yang hilang? Kalau ca, ada suara. yang hilang apa? Cara syiddahnya? Jaharnya hilang, hanya syiddah. Paham ya? Kan lawannya hamus ya? Paham ya? Atau yang lain? Contoh yang lain banyak ya, salah satu contoh. Paham ya kawan-kawan? Kemudian apa perbedaan isti'alah dengan istifham dalam pengucapan? Praktek. Kalau isti'alah dan definisinya terangkat. Dampaknya apa? Isti'alah. Nah, apa perbedaan isti'alah dengan istifham dalam pengucapan? Dampaknya. Kalau isti'alah dibaca tebal, kalau istilah dibaca tipis. Ini aplikatif. Isti'alah tebal, istifham. Penyebab tebal apa? Terangkatnya pangkal lidah. Penyebab tipis apa? Turunnya pangkal lidah. Paham ya kawan-kawan? Nanti aplikatif itu tebal. Ketika peserta membaca, ayo tebal. Belum terangkat itu, terangkat, angkat pangkal lidahnya. Itu caranya ya. Langsung ketika menyimak. Yang berikutnya, apa perbedaan isti'alah dengan itbaq dalam pengucapan dampak? Kalau secara istilah paham kan isti'alah terangkatnya pangkal. Kalau itbaq melekatnya pangkal. Cara dampak pengucapan. Kalau isti'alah apa yang tadi dibaca apa? Tebal. Kalau itbaq lebih tebal. Makanya kalau jenengan membaca min sayasihim lebih tebal.
ada peserta membaca min soyasim. Apa caranya? Perhatikan itbaknya kurang tebal. Lalu gitu cara memperbaikinya. Paham ya? Jelas? Itu pentingnya kalau kita paham ya teori makhosifah. Caranya oleh sudah rumus tadi. Coba kurang tebal, lebih tebal. Lebih tebal lagi. Iya, lebih tebal lagi. Kedepanan. Juga sih ya. Proporsional. Paham ya? Dan trainer PTD juga harus paham. Itu ketebalan itu. Berlebihan itu harus paham. Iya, takalur. Berlebihan. Ya ibarat buat kue jantan itu terlalu manis ini ya, harus proporsional gitu kan ya. Ada yang buat sudah manis. Oh iya. Iya. Oke, demikian kawan-kawan ya. Ini penting, poin-poin penjelasan singkat tadi yang saya jelaskan itu yang paling banyak salahnya kawan-kawan. Paham ya? Saja sudah. Kemudian tadi udah paham kan itbak lebih. Kalau ini pitah apa tadi pengertiannya? Terpisahnya lidah. Ingat, terpisahnya lidah, infitah terbagi dua. Yang pertama, terpisah sebagian. Yang kedua, terpisah keseluruhan. Artinya apa? Terpisah sebagian, dibaca tebal. Sebenarnya ini istialah yang infitah itu loh. Wenkof itu maksudnya terpisah sebagian. Artinya apa terpisah sebagian? Pangkal lidah terangkat, tapi posisi tengah dan ujung lidah yang terbuka ketika mengucapkan khof itu sendiri. Makanya khof itu nggak boleh itbak. Coba, aku, tirukan. Aku, ya kan? Bukan malah sebaliknya yang salah paham. Apa namanya salah paham namanya. Paham ya? Jadi demikian yang benar. Maka bedakan mana itu istialah yang infitah khawinqaf, mana yang itbak lebih tebal yang ketika mengucapkan. Ini poin penting harus kita pahami kawan-kawan. Jelas sampai di sini? Jadi terpisah sebagian, terpisah keseluruhan. Yang kedua itu berarti apa? Terpisah keseluruhan itu sama dengan istighfar itu sendiri. Ya. Kalau lidahnya terpisah keseluruhan bukan kabeh berarti otomatis tipis atau istighfar. Itu saja. Yang kelima adalah ismat, berat diucapkan. Lawannya idlak, ringan diucapkan. Kalau dipahami, sudah ada fotonya kalau itu di buku. Baik ismat atau idlak tidaklah berdampak dalam bunyi atau suara huruf. Nggak ngefek, hanya tinggal nama saja. Ya. Hanya nama saja, tapi nggak berdampak. Maka ya kita hitung itu. Ya. Kalau kita hitung, berarti ada berapa sifat? 6 atau 7 bisa jadikan ya. Makanya 4 sampai 5 sifatnya aktif. Dengan ketentuan ismat dan idlak tidak berdampak pada indeks suara bunyi. Itu kawan-kawan ya. Jelas sampai di sini? Ya, nanti terkait huruf bisa kita lihat sendiri ya. Ada ini ya. Ini gampang. Makanya kalau yang pertama setelah kita jelaskan teori tadi dan singkat tadi penjelasan, baru masuk ke hurufnya. Hamas yang pertama apa hamas mengalirnya?